Halo semuanya, saya Mr. Suf. Pada video kali ini, saya mempunyai misi untuk menjelaskan kepada kalian cara menemukan rumus luas dan keliling suatu bangun datar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ketiga agen saya yang akan membantu saya. Yang pertama, agen nomor 12, beroperasi langsung dari Bone, memiliki nomor kode 18470410118. Dialah Andi Rahmatia. Selanjutnya, agen nomor 22, beroperasi langsung dari Makassar, memiliki nomor kode 18470420118. Lagi kalau bukan Andi Nurul Afifa. Dan yang terakhir, agen nomor 17, operasi langsung dari kota Palopo, memiliki nomor kode 18470410228. Dialah Yusuf Danielson Rolinsa. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, saya persilahkan agen nomor 12 untuk menjelaskan materinya. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan rumus keliling dan luas persegi, persegi panjang dan juga segitiga. Maka dari itu, saksikan penjelasan saya berikut ini. Nah, materi yang pertama yaitu bangun datar persegi. Perlu kita ketahui, bangun datar persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Nah, bagaimana sih cara menentukan rumus kelilingnya? Jadi, rumus keliling Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih itu keliling? Keliling adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Nah, di sini bangun datar persegi memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Maka dari itu, rumus keliling persegi adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, karena memiliki 4 sisi yang sama panjang, atau bisa juga 4 dikali sisi. Kemudian, cara menentukan luas persegi. Nah, perlu kita ketahui, luas adalah banyaknya persegi dengan sisi satu satuan panjang yang menutupi seluruh bangun datar persegi. Nah, di sini saya menggunakan petak. Nah, jumlah satu petak ini adalah satu satuan. Kita coba ya. Di sini misalnya memiliki 4 sisi. Jadi, jika di sini memiliki 4 sisi, maka di sini juga 4, sini 4 dan di sini 4 karena sisinya sama. Kita coba menggunakan petak ini. Di sini kita baris 4, 1, 2, 3, 4. Di sini lagi 4 karena sisinya sama. Ya. Sampai menutupi keseluruhan persegi ini. Oke. Nah, rumus dari luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Nah, sisinya kan
dikali 4 sama dengan 16. Jadi coba kita hitung secara manual apakah jumlah luasnya 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, hal ini membuktikan bahwa luas dari persegi ini adalah 16. Jadi itulah tadi cara menentukan luas persegi. Nah, yang bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang yaitu bangun datar yang mempunyai sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi hanya memiliki sisi yang berhadapan yang sama panjang. Berbeda halnya dengan persegi, semua sisinya sama panjang. Jadi cara menentukan keliling persegi panjang yaitu keliling adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Nah, di sini persegi panjang memiliki sisi yang berhadapan sama panjang, maka simbolnya yaitu di sini saya ya, panjang, dan di sini lebar. Maka berarti di sini panjang, di sini juga panjang karena saling berhadapan. Di sini lebar dan di sini juga lebar. Maka keliling dari persegi panjang ini yaitu panjang tambah panjang tambah lebar atau 2 kali panjang tambah lebar. Nah, selanjutnya cara menentukan luas persegi panjang yaitu luas adalah banyaknya persegi dengan sisi satu satuan panjang yang menutupi bangun datar persegi panjang di sini. Nah, di sini juga saya memiliki petak untuk menutupi keseluruhan yang berada di dalam persegi panjang. Coba kita praktikkan. Misalnya di sini panjangnya 8 dan lebarnya 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian ke bawah. Lebarnya 3. 1, 2, 3. Kita tutupi sampai menutupi keseluruhan persegi panjang ini. Oke, baik. Nah, jadi rumus dari luas persegi panjang ini adalah panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Kan tadi di sini panjangnya 8 dan lebarnya 3. Maka 8 dikali 3 sama dengan 24. Coba kita hitung petak-petak tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Maka jumlah keseluruhan dari luas persegi panjang ini adalah 24. Ketiga adalah bangun datar segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang terbentuk dari 3 buah titik yang tidak terletak pada satu garis lurus dan saling dihubungkan dan berpotongan membentuk 3 buah sudut. Baik,
cara menentukan rumus keliling segitiga ini yaitu, nah, kan keliling sama halnya dengan persegi dan persegi panjang, bahwa keliling itu jumlah keseluruhan sisi yang berada di luar bangun datar segitiga ini. Nah, di sini segitiga memiliki 3 buah sisi. Nah, di sini saya simbolkan dengan sini sisi A. Sisi A, di sini sisi B, dan di sini sisi C. Maka rumus keliling dari segitiga yaitu sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Kemudian cara menentukan luas segitiga yaitu, kan di sini segitiga sama halnya juga dengan persegi dan persegi panjang, yaitu jumlah keseluruhan yang berada di dalam bangun datar segitiga ini. Nah, di sini kan segitiga ada yang setengah, maka kita memberi dia rumus 1/2 karena memiliki setengah dari petak ini, sedangkan jumlah dari satu petak ini adalah satu kesatuan, sehingga di sini rumus dari segitiga yaitu 1/2 dikali alas dan lalu dikali tinggi. Nah, di sini segitiga memiliki tinggi dan juga alas. Maka itulah cara menentukan luas dan keliling bangun datar segitiga. Nah, itulah materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mr. Su. Itulah materi dari agen nomor 12. Selanjutnya, saya persilakan agen nomor 22 untuk membawakan materinya. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan rumus luas dan keliling bangun datar jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat melalui pendekatan persegi panjang. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan rumus bangun datar jajar genjang. Jadi, saya telah menyiapkan satu buah bangun datar jajar genjang. Kemudian, saya akan memotong-motongnya dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga menjadi bangun datar baru, yaitu bangun datar persegi panjang. Langkah selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan rumus jajar genjang melalui pendekatan rumus persegi panjang. Diketahui, luas dari jajar genjang sama dengan luas dari persegi panjang. Rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang dikalikan lebar. Bisa kita lihat, panjang dari persegi panjang merupakan alas dari jajar genjang, dan lebar dari persegi panjang merupakan tinggi dari jajar genjang. Jadi, rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Kemudian, saya akan menjelaskan cara menentukan keliling dari bangun jajar genjang. Pertama-tama, sebelum kita menjelaskan rumus dari keliling jajar genjang, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu keliling. Keliling merupakan jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Di sini kita memiliki sisi A, B, sisi B, C, sisi C, D, dan sisi D ke A. Jadi, rumus keliling dari jajar genjang
yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Yang kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan cara menentukan rumus luas bangun layang-layang. Di sini saya telah menyiapkan satu buah bangun layang-layang. Kemudian saya akan potong-potong. Kemudian, potongan dari bangun layang-layang tersebut akan menghasilkan satu buah bangun datar baru, yaitu bangun datar persegi panjang. Langkah selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan rumus dari bangun layang-layang menggunakan pendekatan rumus bangun persegi panjang. Diketahui, luas dari bangun layang-layang sama dengan luas dari bangun persegi panjang. Luas dari bangun persegi panjang rumusnya yaitu panjang dikali lebar. Perhatikan, panjang dari bangun persegi panjang merupakan diagonal 1 dari bangun layang-layang. Dan lebar dari bangun persegi panjang merupakan 1/2 diagonal bangun layang-layang. Dapat disusun menjadi 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka rumus luas dari bangun layang-layang adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara menentukan rumus keliling dari bangun layang-layang. Di sini bangun layang-layang tersebut memiliki sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi D ke A. Jadi, rumus dari keliling layang-layang yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Dan yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan cara menemukan rumus luas bangun belah ketupat. Jadi, saya telah menyiapkan satu buah bangun belah ketupat. Kemudian, saya akan potong-potong. Dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga bangun belah ketupat tadi membentuk sebuah bangun baru, yaitu bangun datar persegi panjang. Langkah selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan rumus luas bangun belah ketupat. Diketahui, luas dari bangun belah ketupat sama dengan luas dari bangun persegi panjang. Rumus dari luas bangun persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Perhatikan, panjang dari bangun persegi panjang sama dengan diagonal 1 dari bangun belah ketupat. Lalu, lebar dari persegi panjang sama dengan diagonal 1/2 diagonal 2 dari belah ketupat. Dapat disusun rumus tersebut menjadi 1/2 diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi rumus luas bangun belah ketupat adalah
1/2 diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian saya akan menjelaskan cara menentukan keliling dari bangun belah ketupat. Sisi dari bangun belah ketupat adalah sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Jadi, rumus keliling dari bangun belah ketupat yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mr. Su. Baiklah, selanjutnya tanpa basa-basi lagi, kita menuju ke agen nomor 17. Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan rumus luas dan keliling bangun datar trapesium dan lingkaran. Maka dari itu, saksikan penjelasan saya berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan rumus keliling dari bangun trapesium dan rumus luas bangun trapesium itu sendiri. Nah, jadi kita sudah ketahui atau sama saja seperti bangun datar sebelumnya bahwa keliling itu adalah jumlah keseluruhan sisi. Jumlah sisi-sisinya. Nah, untuk bangun trapesium yang saya gunakan ini, nah, saya misalkan terlebih dahulu trapesium ini saya beri nama trapesium A, B, C, D. Nah, oleh karena itu dapat kita membuat rumusnya, yaitu sisi pertama sisi AB, nah, ditambah sisi B, C, nah, ditambah sisi C, D, ditambah sisi A, D. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah rumus keliling suatu bangun trapesium. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rumus luas dari bangun trapesium ini. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah bangun trapesium. Jadi untuk menemukan rumus luasnya kita menggunakan pendekatan persegi panjang. Nah, di sini saya punya trapesium sudah saya bagi dua berdasarkan setengah tingginya. Jadi ini 1/2 tingginya, 1/2 tingginya. Saya bagi dua seperti ini. Nah, dari trapesium ini kita akan membentuk sebuah bangun persegi panjang. Baiklah, jadi seperti ini sudah terbentuk bangun datar persegi panjang. Oke, kita ketahui bahwa rumus dari luas persegi panjang itu adalah panjang dikalikan lebar. Panjang dikalikan lebar. Nah, untuk rumus luas trapesium ini, nah, panjangnya sendiri itu apa? Jadi panjangnya itu adalah jumlah sisi sejajarnya. Kita lihat. Nah, kan yang ini dan ini adalah sisi sejajarnya. Nah, kalau kita seperti ini membentuk persegi panjang. Nah, perhatikan baik-baik sisi sejajarnya dan sisi sejajar yang di atas. Nah, jadi panjangnya itu adalah jumlah sisi sejajarnya. Jumlah sisi sejajar. Nah, dikalikan lebarnya itu apa? Nah, lebarnya sendiri adalah 1/2 tinggi dari trapesium itu sendiri. Nah, lihat kan? Nah,
ini tinggi trapesiumnya tadi secara utuh dibagi dua, jadi seperdua tingginya. Nah, jadi inilah dia lebarnya, yaitu diambil dari setengah atau seperdua tinggi trapesiumnya. Jadi seperdua T. Nah, jadi kita sudah menemukan rumus dari luas trapesium, yaitu jumlah sisi sejajar dikalikan seperdua T, atau bisa kita tuliskan seperdua jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, kali tinggi. Jadi inilah dia rumus luas dari trapesium, yaitu seperdua dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan atau menemukan rumus keliling suatu lingkaran. Jadi keliling itu sudah diketahui bahwa keliling adalah panjang sisi yang mengelilingi suatu bidang datar. Nah, untuk pada lingkaran ini bagaimana caranya ya? Oke, pertama-tama saya sudah mempunyai dua buah lingkaran berbeda ukuran. Di sini ada yang berwarna merah dengan memiliki diameter 7 cm, dan di sini yang lingkaran yang kecil berwarna putih memiliki diameter 5 cm. Oke, sekarang caranya itu adalah kita menggunakan tali. Nah, tali ini kita akan lingkarkan ke lingkaran ini. Lalu hasil dari pengukuran itu kita akan ukur di mister ini. Kira-kira itulah hasil kelilingnya nanti. Oke, langsung kita coba. Sini yang pertama dulu, yang lingkaran berukuran 7 cm diameternya. Kita lingkarkan. Nah, oke, kalau sudah dilingkarkan seperti ini, nah kita potong sampai bagian di sini. Jadi inilah panjang dari keliling lingkaran itu. Mari kita ukur pada mister. Jadi dia memiliki panjang keliling sekitar 22 cm ya, kurang lebih 22 cm. Oke, kita tulis dulu. Jadi untuk lingkaran merah, diameternya itu memiliki diameter 7 cm. Nah, dan kelilingnya dengan 22 cm. Oke, selanjutnya kita melangkah ke lingkaran yang berwarna putih ini. Sama seperti tadi, kita lilitkan tali ini, kita lingkarkan ke sisi dari lingkaran ini. Sampai sini ya. Oke, sampai sini. Kita potong dan gunting tentunya. Oke. Lalu kita tulis, kita temukan lingkaran putih yang memiliki diameter tadi sudah kita ukur 5 cm. Lalu kelilingnya berapa ya? Ini tadi hasil kelilingnya. Mari kita ukur. Kurang lebih ya sekitar 15,7 cm. Timbul pertanyaan, bagaimana cara menemukan rumus kelilingnya? Baik, kita menganalisa seperti ini dulu. Apabila kita bagi keliling dengan diameternya 22, kita bagi dengan 7, maka akan ditemukan hasil 3,14. Coba kita ke lingkaran putih.
Nah, 15,5 dibagi 5. Nah, hasil dari pembagian ini juga mendapatkan hasil 3,14. Nah, 3,14 inilah yang biasa kita sebut dengan nilai V. Jadi dapat kita pahami bahwa keliling dibagi dengan diameter maka menghasilkan V. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa keliling itu sama dengan V kali diameter. Nah, ini adalah dia rumus dari keliling lingkaran itu. Atau biasa kita juga kerap menemukan karena diameter ini adalah sama dengan 2 jari-jari, maka biasa kita menemukan bahwa keliling sama dengan 2VR. Oke, karena tadi sudah kita bahas tentang keliling lingkarnya, sekarang kita bahas mengenai luas lingkarnya. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki lingkaran. Nah, lingkaran ini itu berdiameter 14 cm. Nah, lingkaran ini sudah saya bagi menjadi 16 juring. Nah, nanti juring ini kita akan susun-susun. Jadi untuk menemukan rumus luas lingkaran itu kita akan menggunakan pendekatan persegi panjang. Nah, kita tahu sendiri kan bahwa persegi panjang itu memiliki rumus luas panjang dikalikan lebar. Oke, langsung saja kita susun terlebih dahulu juring-juring ini sehingga menyerupai persegi panjang. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan suatu bentuk bangun jajar genjang. Oke, untuk membuatnya menjadi persegi panjang, kita potong salah satu juring, kita bagi 2. Oke, kita menggunakan gunting lagi memotongnya. Nah, tadi seperti ini kan. Nah, ini kita biarkan di sini. Di sini, nah, sudah menjadi persegi panjang. Oke, mari kita jabarkan terlebih dahulu. Jadi tadi kan luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikalikan lebar. Nah, untuk di lingkaran sendiri, luas lingkaran panjang tadi itu adalah 1/2 keliling lingkaran. Nah, sedangkan sudah kita temukan tadi rumus keliling lingkarannya itu V kali diameter. Jadi 1/2 atau setengah keliling lingkaran, maka 1/2 V kali D. Nah, kita kalikan lagi dengan lebarnya. Untuk lingkaran itu adalah jari-jari lingkaran itu sendiri. Nah, kita jabarkan lagi. Karena setengah diameter itu adalah jari-jari atau R, maka dapat kita tuliskan seperti ini, V kali R kali R, turun lagi, kali R. Nah, sudah seperti ini, maka kita menemukan luas lingkaran itu sama dengan V kali R pangkat 2. Nah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mr. Su. Itulah keseluruhan materi yang disampaikan oleh agen nomor 12, 22, dan nomor 17. Maka dari itu, pada video kali ini, misi saya dinyatakan selesai. Baiklah,
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.